Ini peringatan bagi orang yang berilmu, punya wibawa, punya ya macam-macam lah. Beliau mengatakan, takutlah engkau meneng duduk bolak-balik pintu-pintu disalatin pintu-pintu raja. Ya kalau bahasa kita mungkin pintu presiden lah. Nah kitab ini kenapa? Timbul pertanyaan, kenapa Al-Imam Sya'rani nasihatin kita? Mustahil beliau memberikan nasihat, karena ulama ini bukan ulama maaf abal-abal saudara. Untuk ustadz, oknum kiai, oknum yang punya maaf bahasa kita. Kata Imam Sya'rani mengatakan, hati-hati ente bulak-balik ke pintu raja. Fa innaha mauli'ul fitan, karena pintu raja adalah pintu-pintu fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Khaifatul kiram wal mutaram yang sama-sama kita hormati, seraya wajib kita doakan sahibul fadilah Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, mata Allah bituli hayati. Senantiasa guru kita, panutan kita, imam besar kita, senantiasa Allah berikan sehat wal afiyah, panjang umur, dan senantiasa Allah berikan keselamatan minal hasid wal bagin wal munafikin wal musyrikin. Begitu pula anak mantu cucu beliau semuanya senantiasa Allah berikan sehat wal afiyah. Akhirul kiram wal mutaram yang saya hormati MC kita Ustadz Rasid yang telah hadir hari ini dan beliau aktif dalam hadir setiap malam Kamis. Begitu pula Ustadz yang lainnya hadir yang tidak saya sebut satu persatu, yang seraya Allah berikan sehat wal afiyah. Teristimewa segenap para jamaah yang konsekuen, yang insya Allah untuk bisa istiqamah setiap malam Kamis, yang tentunya seluruh yang hadir senantiasa Allah berikan sehat wal afiyah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan terutup paduka alam baginda kita habibana wa nabiyyana Muhammad. Para jamaah rahimah, pada malam ini saya mencoba untuk mempaparkan nasihat, dan tentunya nasihat ini dalam kitab Sulam Taufik ini ada ungkapan teristimewa dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib Ratib, karena dalam kitab ini ada beberapa nasihat dari para habaib dan ulama yang lainnya. Nasihat ini dalam kitab Sulam Taufik ini sangat berharga, terutama untuk pribadi saya, karena siapapun manusianya, baik mereka punya ilmu apalagi ilmu yang lebih tinggi, hati-hati, karena terkadang kita lemah di dalam satu kehidupan kita, sehingga nama baik yang kita pegang ini akan sirna. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Termasuk nasihat ini juga untuk kita semuanya, karena dalam keterangan kitab ini ada kalimat wala mutaqaddiman lil agniya alal fuqara wala mutadardidan ala salatin wala sakinan alal inkar. Yang pertama ada satu berita nasihat untuk kita, untuk semua. Apa bunyi dalam nasihat ini? Jangan kau dahulukan orang-orang agniya, orang kaya, konglomerat, dan kau kucilkan, kau remehkan kalangan fuqara dan masakin. Saya mau nanya, nasihat ini berharga enggak? Berharga enggak? Ya kalau berharga ya kita ikuti. Yang namanya taklim perlahan-lahan ya kita amalin. Sebab dalam nasihat ini nggak main-main dan sudah terjadi. Inilah fitnah akhir zaman.
Jadi kalau kita bicara badru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun, Nabi katakan segeralah Anda buru-buru cepat-cepat untuk beramal soleh lewat taklim, bukan lewat sholat, lewat taklim. Karena dengan taklim kita paham, oh ini yang harus kita dahulukan, oh ini enggak, dan lain-lain. Lewat taklim, walaupun taklim di akhir zaman sudah mulai redap, taklim di akhir zaman sudah mulai menipis. Bukan aja di sini aja saudara, di mana-mana. Ya termasuk saya juga barusan ngajar di luar Batang setiap malam Kamis. Ya untung aja di samping masyarakat situ ada juga jamaah yang ziarah, jadi sedikit agak ramai. Kemungkinan kalau misalnya di situ nggak ada magam sahibul karam Al-Husain bin Ali, terus kemungkinan agak sepi. Tapi juga ada taklim yang gabungan. Saya rasakan bersyukur. Aduh, di TVI kampus itu gabungan. Kalau malam saya ngajar malam Rebo sebulan sekali, kemudian di Kali Anyar sebulan 2 kali, itu gabungan. Jadi kalau yang hadir ya di atas 60 lah. Ya, kalau nggak ada gabungan ya cuman 15 orang, 20 orang. Ya, kita kembali di sini, pentingnya kita taklim bukan untuk nasihatin antum, terkhusus nasihatin saya pribadi sendiri. Nggak boleh kita lihat, oh saya nasihatin antum karena antum bodoh, nggak boleh, haram, nggak boleh. Karena kalau kita niatin nasihatin, niatnya begitu, sedangkan kita banyak kekurangan, berarti sombong saudara. Di sini ada yang menarik. Al-Habib Abdullah dalam kitab ini, ya ini nasihat beliau. Walaupun ditambah di sini, wagara Abdullah Asy-Sya'rani wa qad kana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, di mana dalam kalimat ini nanti di akhir zaman banyak orang mendahulukan orang-orang kaya, tetapi maaf melecehkan, ya bahasa menganggap sepele orang-orang miskin. Saya mau nanya, model gitu ada nggak? Contoh, ini pribadi saya, mudah-mudahan jangan. Terkadang sedih saudara, ya terutama ini ya nggak semua mubalik, tapi terkadang ada mubalik yang pilih-pilih saudara. Kalau yang menangi ya gitu. Kadang-kadang mubalik ini terkadang oknum, anak punya jadwal, padahal jadwalnya nggak ada. Kenapa? Karena yang undang ini udah kelihatan nih, tampangnya mobilnya carry. Sama saudara, rumah sakit juga gitu saudara. Tapi kalau yang ngundang, waduh ini bawanya Pajero nih. Terkadang kita kan oknum, terkadang biasa apa dihormatin, padahal yang ngundang tadi saudara belum tentu mereka hina, bahkan lebih mulia daripada orang yang pakai Pajero saudara. Contoh, saya ingat saudara, dulu ada oknum kiai dari kampung saudara. Saya nggak sebutin daerahnya, nggak sebutin daerah. Dia punya yang lumayan lah. Ternyata kalau dari kampung kiai kan penampilan biasa aja kan, sampingnya biasa. Kalau sekarang kiai kampung juga pakai BHS. Dulu kan biasa, lipat sarung, ya ngelipat lah. Terkadang ada oknum yang disebut ya asisten kiai lah, nerimanya kayaknya cuek. Di mana akak? Dari mana? Anda dari kampung. Kayaknya lemes banget tuh. Ini jujur, ini bukan bohong saudara. Saya ceritakan nasihat saya sendiri, makanya ngeri saudara. Artinya tatkala yang datang itu ya kelasnya carry, beda dengan kelasnya dari apa? Pajero. Saya mau nanya, tuh asisten model begitu perlu dipecat nggak? Oh dia kadang-kadang menjatuhkan kiainya saudara. Kiainya nggak tahu kalau asistennya akhlaknya begitu. Yang malu siapa? Dari sini kalimat ini, siapapun yang datang, baik itu orang kaya mau tetap kau hormati, kau ladenin. Biasa kau keluarkan air, dia keluarin air. Kalau kau biasakan dia kasih kopi tawarin. Jangan bedanya, wah ini yang undang nih kelasnya kelas seri,
cukup air. Hati-hati saudara, nggak boleh. Tamu wajib dihormati siapapun dia, bahkan kalau mereka non muslim pun tetap kita hormati. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim sarah wal yukim dhaifa, hormati tamu. Ini di sini diingatin, jangan sampai kau maaf menghargai banget, berlebihan banget kedatangan orang kaya, tapi orang miskin kau sia-siakan. Kenapa? Di sini ada satu ungkapkan. Kenapa kita hormati orang-orang yang, sebab dijelaskan di sini, wa qala Abdullah Asy-Syarani wa qad kana Allah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul ittiba'ul anbiya fi kulli zaman al-fuqara wal masakin. Menurut Abdul Wahab Asy-Syarani mengatakan, dia mengatakan pengikut-pengikut para nabi setiap zaman dari Nabi Adam sampai kita punya nabi, berdasarkan kitab ini pengikutnya mayoritas orang miskin, fakir, bukan berarti orang kaya nggak ada di sini juga ada, cuman kan orang kaya sama al-mutakabbirin, orang-orang sombong malas ngaji. Ya pengalaman saya ngajar di majelis taklim, jarang oknum-oknum pejabat yang ngaji, jarang. Walaupun memang setingkat RT RW ada, itu juga beberapa majelis yang saya lihat RT-nya RW-nya ngaji. Yang lain, jangankan yang lain, apalagi lurah camat, apalagi ngaji begini nih, gua ngames ngaji, mukul gua, padahal nggak pernah dipukul saudara. Ini penyakit. Ini makanya disini dijelaskan pengikut para nabi mayoritas, bukan nggak ada orang kaya, bukan nggak ada orang yang ada, mayoritas fakir miskin. Saya mau nanya, jawab yang jujur. Kita tungguin sampai jam 12 ya. Siap nggak nih? Ngaji kan kemarin anak sakit nggak ngaji. Anak bilang anak kalau anak sakit jujur nggak datang. Hujan nggak datang, anak naik motor, anak dengan anak berdua dari luar Batang. Kalau hujan anak nggak datang, sakit nggak datang. Tapi kalau nggak sakit, insya Allah hadir. Makanya ibarat ngaji di Cikole ini kodok, biasanya sampai jam 9 sampai jam 10. Wah, ngajinya kalau nggak ngaji, misalnya santri ngaji 3 jam, bisa 6 jam. Ya malam ini tenang aja. Ustadz dikasih air, antum jadi kasih air, cuman beda anak kecil ente gede. Nah, ini namanya stabil. Ustaznya putih, jamaahnya putih. Kalau nanti ada kue, jangan juga kasih kue. Setuju kan? Setuju, ngajinya tambah. Ini ngaji panjang nih, bulan 1 baru dulu. Sebentar ini nanti bagaimana Ustadz yang setiap hari seminggu datang ke pintunya presiden atau raja, nanti kita bahas. Termasuk oknum penjilat dan pengkhianat ada dalam kitab ini. Jadi nasihatin, jangan nasihatin antum, nasihatin para mubalik, para kiai. Ya, kenapa? Sebab kiai mubalik kan sering datang juga. Loh, kenapa datang ke lurah? Ada apa? Camat ada apa? Kita bahas nanti. Baik, di sini yang menariknya berarti pengikut para nabi berdasarkan kitab ini, yaitu para fuqara wal masakin. Kalau kita bicara nabi kan dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad. Ya rata-rata begitu. Ana juga pengikut aneh, maaf murid ya. Rata-rata kelas menengah ke bawah. Ya, jarang kelas menengah ke atas, jarang. Apalagi yang ngaji Ustadz Nurjen. Jujur saya sampai ibu-ibu saya difitnah. Emang nggak takut ngaji Ustadz Nurjen? Jujur demi Allah, FPI. Saya buat kitab di rumah tadi pengajian ibu-ibu, saya buat kitab. Saya buka kitab, kalau nggak salah I'anatul Talib syarah kitab Fathul Mu'in kaitan dengan puasa dan hikmah puasa. Saya bahas pakai kitab, cuman ya belum apa-apa, udah takut duluan. Padahal kita ngaji. Tapi saya bilang kalau ngaji sama ibu-ibu, tetap buka kitab, banyak humornya. Tapi ngaji di sini malu humor. Iya, makomnya lain. Ya kalau ngaji cuman humor doang, pulang-pulang ngaji hasilnya humor. Ngaji ilmu. Kita kembali tadi. Berarti di sini saya diingatkan, antum diingatkan, para oknum kiai, oknum semua ustaz diingatkan, tolong jangan melecehkan, menganggap remeh orang-orang
fakir miskin. Nggak boleh. Nabi cintanya dengan fakir. Kita kan lihat kitab Al-Barjanji, situ Dorol Al-Burda, Madar Suhud itu di situ. Yuhaibul masyakin. Nabi cinta. Berarti apa? Ya kalau kita cinta sama orang-orang kaya doang berarti maaf, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad. Bukan berarti kita nggak boleh bergaul dengan orang kaya, enggak. Bukan, jangan salah paham. Di sini maksudnya jangan kau hormati berlimpah ruah, penghormatan kepada orang kaya, sedangkan orang miskin kau cemoohkan. Jangan salah paham. Jadi kalau kita kedatangan orang kaya ya terima, kedatangan orang miskin terima, kedatangan pejabat terima, nggak apa-apa. Hatta yang datang bajingan terima, kasih air nggak apa-apa, nggak ada. Wah, yang datang nih bajingan jangan, nggak usah, terima aja. Mudah-mudahan datang ke tempat kita, ke majelis kita, dapat hidayah dari Allah. Besok mereka orang yang paling berani di antara kita, saudara. Baik, satu tuh. Di sini juga ada sindiran saudara dalam kitab ini. Ya akhi, wahai saudaraku, wa iyyaka majlisal agniya wa abda dunya illa lidarurah. Hati-hati dalam kitab, hati-hati kau bergaul duduk dengan orang-orang kaya dan orang yang maaf hubbu dunia. Cuman beritanya hati-hati. Nah, bukan berarti jangan duduk nih sama orang-orang kaya, jangan, enggak, hati-hati duduk dengan orang-orang kaya. Yang maksudnya siapa? Orang kaya yang tidak taat kepada Allah. Orang yang kaya yang mereka tidak mau mempelajari ilmu agama. Mereka orang kaya tapi sombong dengan urusan akhirat. Hati-hati. Nah, kenapa? Kita takut kebawa so kaya. Ya kita kalau bergaul dengan orang dia kan lama-lama kita pengen seperti dia. Penampilannya segala macam, akhirnya kaya belum melarat ya. Jadi sini cuman ada kalimat illa lidarurah, terkecuali darurat. Darurat apa? Kita lagi gini nih kumpul. Datang orang kaya, tahu sombong segala macam. Tetap aja kita ladenin. Ya kita duduk, saya nanya, kalau kita lagi duduk, datang orang kaya yang sombong, kemudian datang orang yang rakus dunia, saya mau nanya, kalau kita keluar ninggalin dia, fitnah nggak? Fitnah nggak? Berarti darurat, biasa ngobrol aja, jangan kita tinggal, jangan kita tahu dia tuh begini-gini, udah jangan, walaupun kita paham tetap kita hormati dia agar tidak timbul fitnah. Kita lanjutkan. Lama banget nih ngajinya, setuju nggak? Kita lanjutkan. Wala mutaraddidan ala salatin. Ini nih namanya warning, himbauan, nasihat, atajayin. Wajib untuk menghiasi diri, hati-hati dalam kitab ini. Wala mutaraddidan ala salatin, jangan maaf masuk keluar bolak-balik ke pintu raja. Sekarang raja ada nggak? Kerajaan ada nggak? Ada. Di Indonesia nggak ada raja. Ada sebenarnya kerajaan. Indonesia itu negara kerajaan, saudara. Ya, ya biarpun kita bentuknya republik, tapi kan kita masih banyak raja-raja. Yang terkenal cuma satu sih. Rajanya Pak Kian Santang. Iya kan? Yang kenal cuma satu, Mula Marwan, Purna Marwan, ya sebenarnya banyak raja-raja. Ya kalau kita nggak ada raja, anggap aja presiden lah. Ini nasihat sama siapa? Bakal pribadi, saudara. Bagi mereka yang punya ilmu, yang punya nama. Kalau saya sih nggak punya nama, di Majlis Taklim doang. Nama saya cuma di Majlis Taklim, makanya kalau nyari saya, ya cukup di Majlis Taklim. Iya, nanti datang keluar Batang, tanya aja, ada nggak di sini Ustaz Nurjan? Ada, udah tahu, tahunya di Majlis Taklim, makanya nyari Ustaz di Majlis Taklim. Ente nanya di Kapolsek, abang kenal. Silakan.
Kita kembali di sini. Ini peringatan bagi orang yang berilmu, punya wibawa, punya ya macam-macam lah. Tolong dalam kitab ini jelaskan qala Asy-Sya'rani. Imam Sya'rani lagi nih. Ittaqul wuquf fi abwal salatin. Beliau mengatakan takutlah engkau meneng duduk bolak-balik pintu-pintu di salatin, pintu-pintu raja. Ya kalau bahasa kita mungkin pintu presiden lah. Nah kitab ini kenapa? Timbul pertanyaan kenapa Al-Imam Sya'rani nasihatin kita? Mustahil beliau memberikan nasihat karena ulama ini bukan ulama maaf abal-abal saudara. Ulama dulu, ulama yang punya maaf bukan haibah karamah. Kita bicara ulama yang namanya maaf salaf dan khalaf, betul. Ya berarti kita tetap menghormati ulama salaf dan khalaf. Bahasa ulama dulu, ulama modern. Cuma perasaannya yang jadi masalah sekarang bukan titel ulamanya, sejauh mana harus batik dia. Loh kenapa? Di sini diingetin. Wah, udah paling datang. Beres sih. Ini aja ya. Selesai nih. Habis ini selesai, udah banyak datang. Ini yang kedua nih, nasihatin untuk kami. Untuk ustadz, oknum kiai, oknum yang punya maaf bahasa kita. Kata Imam Sya'rani mengatakan hati-hati ente bolak-balik ke pintu raja. Fa innaha mauli'ul fitan, karena pintu raja adalah pintu-pintu fitnah. Jadi kalau oknum ulama, oknum ustadz bolak-balik ke pintu presiden, pintu raja, ini ada apa? Ini dia. Itu fitnah. Bukan nggak boleh. Hati-hati jangan salah paham. Bolak-balik. Seminggu sekali, sebulan. Kira-kira kalau oknum yang nggak hubungannya dengan pemerintah datang pemerintah, fitnah nggak? Yang mengatakan bukan saya. Hati-hati. Kalau antum punya ilmu, jangan bolak-balik. Bentar datang, biarpun niatnya nasihat bagus, tapi di sini kalau ente mau datang hati-hati, sebab di sini wakala al-Maimun bin Mahar antagula sohbatus sultan khatul hadim. Al-Imam Maimun mengatakan bin Mahran sohbatus sultan akrab dengan pemerintah, muhalid dengan pemerintah, apa khatul hadim, sangat-sangat mengkhawatirkan. Bukan nggak boleh kita nasihatin presiden, bukan nggak boleh. Hati-hati, mau bikin nasihat nggak jadi nih. Kenapa? Takut nggak diangkat. Betul nggak? Ini kitabnya. Ya, satu. Yang kedua, nah ini nih. Ada pengecualian dalam kitab ini. Wa kana Fudail Ibnu Iyad yaqul la yadkhul al-umara wa yukhalituhum illa misla Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi dalam kitab ini ada pengecualian. Al-Fudail Al-Iyad mengatakan hati-hati kau sering datang bolak-balik ke pintu raja, ini sangat berbahaya, khawatir yang sangat, terkecuali ente datang ke pintu rajanya boleh ente akrab, terkecuali contohnya seperti Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Saya mau nanya, kira-kira kita punya pemerintah atau mungkin punya menteri, punya apa, pokoknya presiden atau mungkin yang lainnya lah, pejabat-pejabat, secontoh, seupama seperti, enggak, walaupun enggak seperti Umar bin Khattab, kira-kira ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Loh, Umar bin Khattab enggak kira-kira saudara. Mereka tatkala mendapat tahta, dia ucapkan bukan alham, tapi ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi.
Umar bin Khattab pernah mengatakan, tatkala mereka jadi Amir Mukminin, dikatakan, apa kata beliau? Man ra'a minkum fiya wijajan qawwamuni. Umar bin Khattab, wahai sahabatku, kau tunjuk aku jadi khalifah. Seandainya aku berjalan dengan khalifah tadi, kau lihat aku menyeleweng, berkhianat. Bahasa kita berkhianat, menyeleweng aja. Qawwamuni, tolong tuntun saya, tolong nasihatin saya. Saya nanya, seorang pemimpin begitu bagus gak? Bagus gak? Jadi kalau gua salah, tolong lu nasihatin, kan bagus. Itu apa yang dikatakan Umar bin Khattab berdiri. Ada dua keterangan yang saya baca, ada Salman Al-Farisi. Siapa Salman Al-Farisi? Mereka orang Persia, orang yang memang dulu punya otak cerdas, saudara. Siapa yang mengusulkan itu? Maaf, dalam perang Khandaq itu Farid Salman Al-Farisi. Makanya jangan aneh kalau orang Iran itu cerdas. Makanya saya sering bawain di luar Batang, saya sering dalam tawasul saya bacain Fatihah. Kenapa? Ya Rabb, berikan kemenangan, maaf, berikan wujud Hamas, Hezbollah, Iran. Saya doain, ya Rabb, hancurkan itu tentara Israel dan Amerika. Saya baca, saya katakan demikian. Kenapa? Karena satu-satunya negara yang memang komit di samping negara Yaman yang lain yang berani dengan Zionis Israel adalah Iran, saudara. Iran, yang lain mana? Gak ada, kurang. Kita akui Yaman ada, ini ada, tapi mereka Iran benar-benar super dan super. Makanya doanya supaya menang. Mudah-mudahan tahun 2027 apa yang telah diungkapkan oleh Syekh Yasin mudah terbudik, Israel hancur berantakan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini kaitan tadi nih. Jadi Umar bin Khattab tatkala jadi khalifah dia bilang, gue mimpin lu ya, kalau gua salah tolong nasihatin, tolong tegur gue. Apa? Suatu Salman Al-Farisi berdiri, ya Umar, lau ra'a minkum fiya, seandainya kau memimpin berkhianat, aku akan nasihat, laisa bilisani, bukan dengan lisanku, bal bisayfi, aku menasihat kamu, aku dengan pedangku, aku tencang kamu. Dibunuh, saudara. Umar bin Khattab apa diucapkan? Gak marah, saudara, enggak dikritik, gak marah. Apa disukan? Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah ada kawanku, temanku, nasihatan aku dengan pedangnya. Model begitu ada enggak? Model begitu ada enggak? Enggak ada. Udah, kalau enggak ada ya berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.